Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang banyaknya organisasi-organisasi Islam yang telah dibubarkan oleh pemerintah, termaksud NII, apalagi itu Hizbut Tahrir ya, HTI, FPI. Jadi saya mau merujuk ke Timur Tengah, kasus-kasusnya ya, seperti pemberontakan itu. Sekarang baru udah terbuka bahwa yang di Suriah itu Islamiyah aliran keras yang saya mau bahas itu. Yang menciptakan itu teroris itu sebenarnya awalnya itu orang Barat, orang-orang Israel gitu. Jadi dia mau bikin pemberontakan di daerah Islam pada umumnya. Sebenarnya mereka orang itu Yahudi ini, mereka takut kalau kita berkembang. Kenapa? Karena kita paling benci sekali melihat orang itu berkembang, menyiksa Palestina gitu. Jadi orang ini melakukan segala cara untuk meruntuhkan ketatanan Islam ini. Apalagi termasuk Indonesia nih, paling banyak itu organisasi Islam yang sudah dilarang. Seperti pembuatan teroris, pencucian otak pun orang itu pandai. Seperti Barat ini, kayak Israel ini gitu. Makanya banyak yang bergabung dengan teroris, yang udah mengaku kemarin. Banyak juga yang diwawancarai stasiun TV bahwa pembelajaran itu memang benar-benar salah. Diakui sekarang udah benar-benar salah dia yang dia lakukan itu gitu. Baru sekarang dia baru sadar gitu. Jadi itu sebenarnya pencucian otak itu dari luar. Sama kayak di Suriah itu yang jadi perang saudara, kayak di Afghanistan. Seperti itu. Jadi orang itu memang takut kalau Islam ini berkembang gitu, menjadi maju, bakalan ya terancam lah. Seperti kaum Yahudi ini kan kita di Al-Quran juga dijelaskan bahwa, bukan di Al-Quran ya, jadi sabda Nabi bahwa nanti bakalan orang Yahudi ini bakal jadi pendukungnya siapa itu namanya itu yang pembawa bencana dunia itu, Dajjal. Ya mereka nanti bersama mereka katanya. Jadi mereka mungkin takut duluan, makanya mereka menyerang Islam terus gitu. Dibuatlah pemberontakan ya antara sama kita gitu, memberontak biar kita ini ya seperti Indonesia kolaps gitu. Kolaps perang saudara seperti Afghanistan atau Suriah gitu. Iya, kita lihat buktinya sendiri di Suriah kemarin yang terjadi ya. Itu memang rencananya Barat, bahwa pada awalnya direncanakan untuk memberontak itu Timur Tengah seperti Suriah dan negara-negara lainnya, biar kita sama-sama perang saudara. Jadi digembosilah, diberikan dana lah, diberikan persenjataan lah untuk orang itu, karena pemerintahannya udah nggak bisa lagi menahan serang-serangan dari pemberontak-pemberontak gitu. Istilahnya dulu kalau HTI ini berkembang, kalau NII ini, negara Islam Indonesia ini terjadi waktu itu, otomatis dua pemerintahan di Indonesia ini ya, dua pemerintahan ini bakal punya kekuasaan, punya militer masing-masing. Jadi sama-sama memberontak, sama-sama perang kita. Yang menjadi korban ya masyarakat biasa, masyarakat yang nggak mengerti. Makanya kita kalau hal-hal itu terjadi ya, harapannya ya kita harus pandai-pandai lah membawa situasi seperti itu gitu. Terkadang masuk juga ke politik ini itu, politik pemilihan presiden lah, bisa juga ke bawah-bawah orang ini, organisasi-organisasi yang sudah dipakumkan kembali bermunculan gitu karena ada dukungan.
ya orang luar pasti support yang istilahnya calon-calon presiden yang mendukung orang yang seperti aliran keras itu, Islam aliran keras itu, karena mereka akan dikasih dana dari ya seperti Israel atau apa atau Amerika lah, kita nggak tahu ya kan, karena ya orang-orang yang intelijen lah yang di sini yang paling mengerti tentang itu. Makanya masyarakat kita yang pada umumnya, masyarakat Indonesia ya, kita lebih pandai-pandai lah menjaga persaudaraan. Kalau memang itu alirannya udah sesat, ya kadang-kadang dia beragama Islam, dia pula yang merecokin di dalam gitu, karena mungkin ya keagamaannya masih rendah. Kadang-kadang ada juga yang udah tinggi pun keagamaannya masih mau juga merecoki dari dalam. Jadi harapannya ya semoga masyarakat Indonesia makin pintar, makin cerdas mengambil atau memilah-milah yang lebih bagus. Kalau ada rumor-rumor yang nggak bagus, ya seperti kasus-kasus Al Zaitun ini kan kita nggak ngerti itu mungkin atau ada hubungannya sama luar atau enggak, kita nggak ngerti. Nanti pihak yang berwajib lah, yang pihak pemerintah yang akan memberikan klarifikasi tentang itu ya. Makanya kita ngikuti yang ya apa yang diajarkan ulama. Ya memang kita sebagai umat Islam harus taat kepada ya Al-Quran sama sabda-sabda Nabi, dan Nabi juga berpesan bahwa menyatukan suara kepada ulama-ulama gitu, ulama Indonesia, ulama dunia gitu. Jadi jangan membuat kesimpulan sendiri gitu, itu kan memang udah benar salah. Ya harus kita mengikuti ulama yang mana yang telah ditetapkan pemerintah, itulah yang kita ikuti. Ulama ya kan, dia ulama Indonesia nggak mungkin berdiri sendiri, ada harus ya bergabung juga dengan ulama-ulama Arab lah, negara-negara Islam pada umumnya lah gitu. Jadi harapannya kita sebagai masyarakat Indonesia jangan terkecoh dengan hal-hal itu, karena banyak akan orang luar ingin memecah kita dalam situasi politik pemilihan presiden ini gitu. Semoga kita damai, Indonesia ini damai, sejahtera gitu ya. Sekian dan terima kasih.